Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdullah Bahiruddin Wahab dengan NIM 20 kelas A konversi 2020 Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah IK 1 yang berjudul Islam the Way of Life. Dosen pembimbingnya yaitu Mila Heronisa. Ketika kita bicara tentang Islam, Islam artinya secara bahasa ini merupakan masdar, kata benda verbal dari aslama. Masdarnya kemudian Islam, yang berarti adalah penyerahan yang sesungguhnya atau keberserahan diri yang amat sangat, ketundukan dan ketaatan. Dalam Quran kata Islam muncul sebanyak 6 kali. Kalian bisa cari nanti. Tugasnya adalah sekarang mencari kalimat al-Islam, Islam di dalam Quran terdapat di surah apa saja. Nanti kalian tulis di kolom komentar. Ini bukti kalian menyimak video ini adalah kalian tulis di surah mana saja kata Islam itu dimunculkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian secara istilah Islam adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh manusia. Jadi kita sekarang ketika kita mengaku sebagai orang Islam, seorang muslim, ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tadinya dimulai dari bangsa Arab, kemudian menyebar, memperluas, meluas sehingga kemudian kita di sini meskipun kita tidak berada di Saudi Arabia, tapi kita mendapatkan ajaran Islam yang sekarang kita anut. Apa dalilnya? Kenapa kita harus Islam? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, kita jangan setengah-setengah, Jangan sampai kita kemudian ketika kita menjadi muslim ada ajaran yang kita suka kemudian kita ikuti, tapi kalau yang tidak kita suka kita tidak mau ikuti. Jadi kita beragama semaunya saja, hanya berdasarkan keinginan kita, apa yang kita sukai saja, selebihnya tidak mau. Sholat ya males lah, capek misalnya, nggak mau diikuti. Puasa apalagi nggak mau diikuti. Sedekah oke lah, infak oke lah. Tapi ketika sholat puasa tidak mau karena merasa susah misalnya. Atau nggak mau pergi haji deh, kenapa? Aduh, buang-buang duit, mending duitnya buat yang lain misalnya. Nah, tidak boleh. Ketika kita mengatakan diri kita sebagai muslim, maka kita berusaha untuk masuk secara utuh, secara sempurna ke dalam agama ini. Kita berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan ini semaksimal mungkin kita, sebisa kita semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Bukan sebatas sekedarnya saja, tidak, tapi harus maksimal sebaik mungkin melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah syariatkan di dalam agama ini. Next. Kemudian agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan agama yang lain, tapi Islam. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya, kata Allah, inna ad-dina, sesungguhnya agama, inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi bukan agama yang lain. Jadi kalau kata orang, mengapa Islam yang benar? Kalian bisa baca dalil ayat ini di Quran surah Ali Imran ayat 19 ini,
Innad dina 'indallahil Islam. Kemudian di surah lain, di Quran surah maksudnya di ayat yang lain, masih di surah Ali Imran, tapi di sini ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka salah satu nikmat yang harusnya kita syukuri adalah kita menjadi seorang muslim. Orang kadang-kadang lupa bersyukur bahwa menjadi seorang muslim itu adalah nikmat yang luar biasa. Menjadi seorang muslim itu adalah satu anugerah yang harusnya kita syukuri. Alhamdulillah kita keluarganya muslim, ya. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai muslim dari awal, kemudian kita diajarkan agama Islam dari awal. Ya. Alhamdulillah kita ayah ibunya muslim, alhamdulillah sanak saudaranya muslim misalnya. Itu adalah hal yang harus kita syukuri. Karena mungkin ada orang di luar sana, ada orang yang ayahnya tidak muslim, ibunya muslim, dia muslim, orang tuanya tidak muslim misalnya. Maka salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita lahir sebagai muslim, kita tumbuh di lingkungan yang muslim, kita punya orang tua muslim dan lain sebagainya. Artinya menjadi seorang muslim itu adalah salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jangan cari agama yang lain, tapi kita jadikan Islam ini Islam ini agama kita, karena ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kata Allah, wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu, bukan agama yang lain. Allah hanya meridhai Islam sebagai agama kita. Ya, maka jangan cari yang lain. Kemudian, bagaimana dengan sumberan ajaran Islam? Ya, di dalam Islam sumber rujukan kita, sumber ajaran utama kita adalah Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sumber utama kita. Jadi baik buruknya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian beriman, ya, semua dibalikan. Bagaimana kata Quran, bagaimana kata hadis, lagi sedih bagaimana kata Quran ketika kita sedang sedih, lagi banyak masalah bagaimana kata Quran ketika kita sedang ada masalah, ya, lagi susah sekali, merasa susah sekali hidupnya, lihat bagaimana kata Quran, ya. Jadi dua ini adalah sumber utama ajaran kita, bukan yang lain, ya. Jadi baik buruknya amal kita, sumber ajarannya ini, dua ini, Al-Quran dan hadis. Nah, ada orang Islam hakiki, ada benar-benar Islam, ya, bukan yang pura-pura. Yang kedua adalah Islam syuri, atau dia pura-pura, ya, pura-pura sebagai Muslim, tapi sebenarnya dia tidak Muslim. Kita harus Islam hakiki, betul-betul sebagai Muslim. Jangan pura-pura sebagai Muslim, hanya mengaku sebagai Muslim tapi tidak mau melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi jadinya Islamnya pura-pura saja. Kalau kata orang sekarang Islamnya KTP saja, tidak betul-betul dia Islam. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang mencakup akidah, keyakinan, dan syariat hukum. Islam adalah ajaran yang sempurna. Jadi saya katakan meliputi seluruh lini kehidupan kita ada tentang Islam, di dalam Islam. Nah, maka Islam ini adalah ajaran yang sempurna, baik ditinjau dari sisi akidah maupun syariat-syariat yang diajarkannya. Contoh pertama, kita lihat sini ada 8 poin. Islam memerintahkan untuk menauhidkan Allah Ta'ala dan melarang kesyirikan. Kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang tauhid, tentang syirik. Artinya singkatnya adalah Islam memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang perbuatan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Tidak, tapi Islam mengajarkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan melarang kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang dusta, ya. Ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang aniaya. Jadi kita harus jadi manusia, menjadi orang yang adil. Kita tidak boleh menganiaya orang lain karena dia berbeda dengan kita, ya. Maka bersifat adil, ya. Bersikap adil baik terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat ketika kita menjadi seorang pemimpin,
Ya, kalau kita menjadi guru bersikap adil, ya, dalam mengajar. Ketika kita menjadi pimpinan kampus, misalnya, kita bersikap adil dengan seluruh warga kampus, misalnya. Tidak boleh kemudian kita sukanya sama golongan A saja, yang A diperhatikan, yang B tidak diperhatikan, nggak boleh. Ya, keempat, Islam memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dan melarang berkhianat. Jadi amanah, nggak boleh khianat. Kelima, Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang pelanggaran janji. Ya, janji itu harus ditepati. Ya. Banyak sekali sekarang terjadi, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini misalnya. Oke, orang-orang banyak yang pinjam uang ya sekarang ya, lama nggak ketemu, kemudian tiba-tiba WhatsApp misalnya, apa kabar mas, saya lagi butuh ini segala macam, pinjamnya baik-baik, tapi kemudian janjinya bulan depan dikembalikan, tapi tidak ada kabar, menghilang, ketika ditagih marah-marah misalnya. Ini kan bukan akhlak yang baik. Ya, atau ketika kamu berjanji bahwa saya akan datang jam sekian, jangan tepati janji, berusaha untuk menepati janji itu. Ketika tidak bisa datang, confirm bahwa saya tidak bisa datang, ada kejelasan, sehingga orang tidak buang-buang waktu menunggu kita. Ya, maka tepati janji kita. Keenam, Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, orang tua kita ini adalah dua pintu surga kita. Kita hormati, kita jaga, kita perlakukan mereka dengan baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik kepada mereka. Jangan berkata kasar, jangan bersikap kasar, kasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita. Ya, taati keduanya selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita tidak saleh? Ya enggak apa-apa. Tugas kita adalah mengingatkan mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi dengan cara yang baik. Bahkan ketika orang tua kita tidak menyayangi kita pun, kita tetap diperintahkan untuk berlaku baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Tugas kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, dan jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka, naudzubillah. Syukuri. Alhamdulillah kita masih punya orang tua. Di sana banyak orang yang tidak punya orang tua. Maka berbakti kepada orang tua ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang utama. Ya. Kemudian ketujuh, Islam memerintahkan kita untuk menjalin silaturahmi, ya, dengan sanak famili, dan Islam melarang perbuatan memutuskan silaturahmi, ya, silaturahim. Jadi silaturahmi ini kita jalin dalam kondisi bagaimanapun. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kemudian karena perbedaan paham kemudian kita memutuskan silaturahmi kita. Jangan sampai gara-gara beda mazhab kita kemudian memutuskan tidak mau bersilaturahmi dengan si A, si B, si C, karena mereka mazhabnya berbeda dengan kita. Kamu mazhabnya A, dia mazhabnya C, kamu tidak mau. Ya. Jalin silaturahmi sebaik mungkin. Jalin hubungan baik dengan siapa saja, dengan tetangga kita, dengan teman kantor kita, dengan teman kuliah kita. Ya. Kita jalin silaturahmi. Bahkan dalam Islam ketika orang tua kita meninggal, anaknya, kita sebagai ahli waris, kita sebagai anak itu diperintahkan untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman baik orang tua kita, menjalin hubungan baik dengan mereka sehingga tidak terputus silaturahminya. Jangan sampai orang tua meninggal kemudian silaturahmi dengan keluarga A, keluarga C, keluarga D hilang, tapi kita tidak melanjutkan. Tapi dalam Islam diperintahkan untuk melanjutkan silaturahmi kepada sahabat-sahabat, sanak saudara orang tua yang sudah meninggal. Kemudian kedelapan, Islam memerintahkan untuk berhubungan baik dengan tetangga dan melarang bersikap buruk kepada mereka. Kita itu ketika kita tinggal di salah satu kompleks misalnya, kita tinggal dalam satu desa, kita tinggal dalam satu daerah lah, maka tugas kita adalah kita bersikap baik kepada tetangga kita. Karena itu akan menumbuhkan kenyamanan kita dalam berinteraksi. Bagaimana kita akan nyaman hidupnya bertetangga kalau satu sama lain gontok-gontokan? Yang satu musiknya keras-keras, ya, yang sebelah tidak mau kalah keras-keras juga. Ya. Yang satu beli A, yang ini tidak mau kalah beli B, C, D, E. Ya. Ya. Yang satu ngomong A, menjelekin ini, yang B menjelekin lagi. Terus begitu, tidak akan pernah ada ketenangan. Maka Islam memerintahkan kita untuk berhubungan baik dengan tetangga kita. Kalau punya masakan kita beri pas kita tetangga. Ya. Kalau ketika mereka sakit kita kunjungi. Ya, kita antar ke rumah sakit. Kalau memang tidak bisa mereka berangkat sendiri, kita bantu. Ketika ada yang meninggal, kita datang memandikan keluarganya mungkin, tapi kita datang untuk takziah, mengantarkan ke kuburannya, mendoakan dan lain sebagainya. Artinya kita harus berbuat baik.
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita nih yang paling dekat tadi. Tetangga itu kan ada yang tetangga hanya sebatas tetangga, meskipun dia non-muslim tetap dia tetangga, kita juga harus berlaku baik. Ada hak tetangga, ada hak ke tetangga saja, ada tetangga yang sekaligus kerabat kita, maka dia dapat hak tetangga dan hak kerabat kita. Ada hak tetangga, dia kerabat kita, kemudian dia juga muslim, maka dia dapat 3 hak tadi, hak dia sebagai muslim, hak kemudian sebagai tetangga kita, dan sebagai kerabat kita. Ya, maka berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan tetangga ini adalah salah satu ajaran penting di dalam Islam. Nah, ini beberapa tanda, ya, tanda-tanda Muslim yang benar. Pertama, tidak menganggap manusia dengan baik, dengan tidak mengganggu manusia dengan baik dengan tangannya maupun dengan lidahnya. Seperti saya katakan jelas tadi, bagaimana kita berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain. Bagaimana kita menumbuhkan rasa aman ketika orang lain berada di sekitar kita. Bagaimana kita menumbuhkan orang merasa nyaman ketika mereka berada di lingkungan kita dengan kita. Ya, maka tugas kita adalah menjaga itu. Jangan sampai kemudian kita mengganggu orang lain baik dengan tangan kita, apalagi dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita mudah sekali mengucapkan tanpa paham bahwasanya bisa jadi ucapan kita menyakiti hati orang lain. Maka berusaha untuk tidak. Ya. Kemudian kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Yang ketiga adalah tidak melalaikan kewajiban, ya. Ini penting. Artinya begini, ketika kita mengaku sebagai muslim, maka tugas kita adalah kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang hanya mengaku sebagai muslim tapi kita tidak menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Kita melanggar apa-apa yang Allah larang. Maka ketika kita menjadi sebagai seorang muslim, tugas kita adalah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Ketika kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka ini tanda-tanda bahwa kita bukan muslim yang benar. Ya, maka salah satu tanda-tanda muslim yang benar adalah dia tidak melalaikan kewajibannya, ya, dan selalu memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, ihsan, dan memberikan nafkah kepada sanak kerabat, dan Allah melarang semua bentuk perbuatan keji dan mungkar serta tindakan melanggar batas. Allah mengingatkan kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Terus ini beberapa sifat khas ajaran Islam, ya. Jadi kalau kita menjadikan Islam sebagai way of life kita lihat ini beberapa sifat khas ajaran Islam. Yang pertama adalah kesederhanaan, rasionalitas dan praktis, ya. Jadi dalam Islam mengajarkan kita menjadi orang-orang hidupnya secukupnya. Ya. Jangan sampai kita hidup berlebih-lebihan. Boleh punya harta, tapi gunakan harta itu secukupnya untuk keperluan kita. Selebihnya jadikan harta itu sebagai variasi amal kebaikan kita. Ya. Agama Islam itu begitu. Rasionalitasnya masuk akal, gitu ya. Bisa jadi begitu. Kadang orang bilang itu nggak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Kemampuan kita yang tidak sampai ke situ. Ya, kemudian praktis, ya. Kedua, kesatuan antara materi dan rohani. Jangan sampai kemudian kita hanya sebatas fokus kita ke materi saja, tapi kemudian tidak saleh, spiritual kita kosong. Ya. Jadi kita itu harus saleh, ya. Harus jadi orang yang ketika kita misalnya begini, kita jadi ilmuwan, silakan jadi ilmuwan tapi ilmu yang saleh. Ya, jangan sampai kemudian kita lupa. Silakan jadi ahli misalnya biologi, mungkin ahli matematika, tapi kita jadi orang yang saleh. Sehingga begini, semakin baik, semakin tinggi ilmu seseorang, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin saleh dia, semakin iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam
memerintahkan kita untuk menjadi orang mencari dunia, silahkan. Tapi jangan lupa bahwa akhirat kita ada. Islam mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah ladang amal kita, ya, yang kita petik nanti akan kita petik nanti di akhirat. Kalau yang kita ajarkan adalah kebaikan-kebaikan, kalau yang kita tanam adalah kebaikan-kebaikan, maka yang kita petik nanti juga akan kebaikan-kebaikan. Kita nggak boleh fokus dunia saja, nggak boleh juga fokus akhirat saja sampai lupa kewajiban-kewajiban kita di dunia. Ya. Ini kemudian ketiga, Islam adalah sebuah jalan cara hidup, way of life yang lengkap. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, ya, artinya imbang ajaran kita, baik untuk pribadi kita maupun untuk yang kehidupan bermasyarakat. Islam mengatur semua itu. Bagaimana kita pribadi seorang muslim yang baik, bagaimana sosial kehidupan seorang muslim yang baik, ya. Ada aturan-aturannya di dalam Islam, ya. Kemudian yang terakhir adalah universalitas dan humanitas, ya. Artinya pesan Islam disampaikan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk sebagian saja, maksud saya. Artinya Islam ini diajarkan untuk seluruh umat manusia, ya. Allah dalam pengertian Islam adalah Tuhan bagi seluruh alam, bukan Tuhan bagi orang Arab misalnya, ya. Rasulullah juga diutus bagi seluruh umat manusia, bukan hanya sebatas orang Makkah, bukan hanya sebatas itu orang Madinah. Tapi ajaran Islam ini sifatnya adalah universal dan humanitas, artinya untuk seluruh umat manusia, ya, bukan untuk sebagian saja. Ini beberapa hal: ta'aruf, tafahum, ta'awun, takalluf. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita dalam Islam kita diajarkan untuk saling mengenal. Pertama, ta'aruf, itu saling mengenal antara satu sama lain sehingga akan tumbuh kepedulian. Bagaimana kita peduli pada orang lain kalau kita tidak saling mengenal dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian kedua, tafahum, saling memahami satu sama lain, ya. Ada orang yang suka A, B, C, kita memahami ini, jangan sampai kemudian kita salah bicara. Ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Takalluf itu saling merasa menanggung. Jadi ketika ada temannya, saudaranya, orang-orang di sekitar dalam musibah, dia merasa itu adalah bagian dari dirinya. Jadi dia untuk membantu, merasakan bahwa mereka dalam kondisi kesedih, dia melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Ya, jangan sampai kemudian dia bilang, oh sudah, biarin aja, malas gue bantu dia. Jangan. Tapi Islam mengajarkan kita untuk saling mengenal, saling memahami, saling membantu, bekerja sama, dan saling menanggung. Nah, ketika seseorang sudah menjadikan Islam sebagai way of life, mereka menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya, mereka akan memiliki pertama adalah keyakinan yang benar, ya, keyakinan yang benar, akidahnya benar, ya. Kemudian yang kedua, cara pandangnya sesuai Islam dalam hal memandang sesuatu, dalam hal memandang sesuatu dia lihat bagaimana kata Islamnya, ya. Kemudian ketiga, orang-orang yang menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai panduan hidupnya, seleranya tentu seleranya Islami. Mereka tidak mungkin memiliki selera pada hal-hal yang tidak Islami. Mereka tidak mungkin mau makan makanan yang tidak Islami. Mereka tidak mungkin mau meminum hal-hal yang minuman-minuman yang dilarang oleh Islam. Maka selera Islami dia, cara berpakaiannya selera Islami, cara bicaranya dia selera Islami, dan lain sebagainya. Ya. Keempat, orang-orang yang menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya, dia perilakunya Islami. Bagaimana dia ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana dia berbicara kepada tetangganya, bagaimana dia berbicara kepada anak-anaknya, bagaimana seorang anak bicara kepada orang tuanya, bagaimana harusnya dia bersikap kepada tetangganya, kepada saudara jauh, dan lain sebagainya. Perilakunya Islami. Jadi ketika seseorang atau mereka menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya, dia akan muncul empat ini. Dia akan memiliki keyakinan yang benar, dia akan memiliki cara pandang yang sesuai dengan Islam, dia akan memiliki selera yang Islami, dia juga akan memiliki perilaku yang Islami. Masya Allah, ya. Maka ketika ini ada, akan terwujud kondisi yang luar biasa kondusif. Orang-orang saling memahami, orang-orang saling mengenal, orang-orang saling membantu satu sama lain, orang-orang saling menanggung apapun, ya, musibah dan sebagainya, saling bantu dan sebagainya. Luar biasa Islam. Maka di sini saya tulis, sesungguhnya seorang muslim sejati memiliki keyakinan yang tinggi bahwa tidak ada kebahagiaan
ataupun ketenangan bagi umat manusia. Tidak juga berkah dan kesucian yang selaras dengan hukum alam dan fitrah kehidupan, kecuali bila manusia mau kembali kepada Allah dengan mengkaji dan mengaplikasikan ajaran yang ada di kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, yang merupakan pedoman bagi kehidupan manusia. Jadi kalau ditanya orang apa itu kebahagiaan? Bahagia adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ini mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang larang. Itu adalah wujud kebahagiaan kita. Ya, jadi kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan, tidak akan dapat ketenangan hidup kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita merasa tenang hidupnya, semakin bahagia hidupnya, semakin terarah hidupnya dengan Islam. Terima kasih. Ini terakhir pesan saya adalah asyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah seorang muslim, kami adalah muslim. Mengapa saya katakan begitu? Kita itu adalah dimanapun kita berada, kita harus paham bahwa kita adalah seorang muslim, sehingga orang melihat kita sebagai seorang muslim. Oh, muslim itu mereka adalah orang-orang yang baik kerjanya, mereka adalah orang-orang yang baik tutur katanya, mereka adalah akhlaknya baik, bukan mereka yang lain, ya, mereka yang tidak baik dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah menjadi seorang muslim dimanapun kita berada, dan kita ini sebagai dimanapun kita berada, orang akan lihat. Saya tidak tahu, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kamu berada mungkin lagi S2 atau S3 mungkin di luar negeri misalnya. Orang akan melihat, oh ternyata muslim itu mereka kompeten, muslim itu mereka orang yang tepat janji, mereka itu orang yang mau kerjaannya tuh ulet misalnya, ya. Di situ diajarkan dalam Islam. Maka dimanapun kita berada, ya syahadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa sesungguhnya kita adalah seorang muslim, sehingga kita menjadi dai, ya, sehingga kita bisa menjadi contoh buat orang lain, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya insyaallah. Belajar, jangan lupa tugasnya tadi saya minta untuk mencari kata Islam di dalam Al-Quran terdapat di surah apa saja. Silakan tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.